pernah di satu titik saya berpikir untuk menjual semua ternak saya dan saya berhenti. Pernah terjadi di satu titik itu. Tapi kemudian saya berpikir kembali bahwa banyak hal yang kemudian saya evaluasi dari sisi saya pribadi. Yang awalnya saya sempat mau menjual semuanya, ini saya urungkan niatnya. Tapi ini akan menjadi satu evaluasi besar kami di Merapi Farm untuk kami berkembang. Untuk kami ke depan tidak akan terulang yang seperti ini. Taufik Mawadani, biasa dipanggil Dani. Saya tinggal di Dusun Plosorejo, RT 2 RW 13, Balongwetan, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Februari 2016 pertama kali saya bikin farm namanya Merapi Farm. Singkat cerita, saya bikin namanya Merapi Farm. Kenapa? Agar nama kandang ini, nama tempat ini, nama farm ini bisa selegendaris nama Gunung Merapi. Kenapa kemudian saya memilih terjun di peternakan? Alasannya adalah sepele. Ada hadis yang menyebutkan bahwa harta terbaik seorang muslim di akhir zaman adalah beternak domba dan kambing. Yang kemudian dari situ saya berpikir, kenapa domba kambing ini disebut? Kemudian ketika kita memelihara domba dan kambing disebutkan juga bahwa ada keberkahan di dalamnya. Nah, domba dan kambing ini ternyata dibutuhkan oleh umat Islam mulai hari ini sampai akhir zaman. Hampir semua umat Islam itu butuh domba dan kambing. Untuk apa? Satu, untuk kurban. Dua, untuk akikah. Hari ini farm kami itu bekerja di beberapa lini peternakan di domba kambing. Satu, kita bermain di breeding, terus kemudian breeding untuk menghasilkan anakan. Dua, kita bermain di fattening. Fattening itu di proses penggemukan untuk mencari daging. Terus kemudian yang ketiga, kita punya dairy susu. Jadi kita bermain di kambing perah, kayak di samping kanan kiri ini dan ke belakang itu ada kambing-kambing perah. Terus kemudian kita punya feed mill. Semua elemen ini dibutuhkan. Kambing butuh pakan, pakan juga butuh kambing, dan kemudian dagingnya dibutuhkan dan susunya juga tidak kalah dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Karena tercatat wilayah di IY, terutama di Sleman, adalah salah satu kota dengan pusat pengolahan susu kambing terbesar di Indonesia. Sehingga ada banyak hal yang bisa kami kerjakan di Jogja. Banyak hal yang sudah kami lalui. Pertama, kami melakukan proses fattening, kemudian gagal. Kambingnya nggak gemuk, pertumbuhannya nggak besar, nggak tinggi. Terus kemudian karena kita memelihara hewan hidup, punya resiko mati. Terus kemudian ada resiko tidak laku terjual karena kualitas yang kita hasilkan tidak menarik, tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Terus kemudian yang terakhir, lika-liku yang paling menarik dan kemudian paling menjadi hambatan adalah kita biasanya ketipu. Nah, ini yang menjadikan kita patah semangat. Ini adalah rangkaian cerita sehingga kami mengemas Merapi Farm sampai di tahun 2022 ini dengan penuh kehati-hatian dan dengan penuh efisiensi. Tantangannya seperti itu. Prioritasnya apa? Ketika kemudian kita mau membuat satu bisnis atau satu usaha di farm, terutama domba kami, adalah satu, mental. Intinya apa? Intinya kita melakukan proses itu harus siap untuk berubah. Dan berubah itu pasti punya resiko. Resiko yang baik dan resiko yang buruk. Nah, resiko ini harus kita hadapi dan harus kita lewati. Saya bukan orang yang berbasic di peternakan. Keilmuan saya, dulu saya sempat sekolah S1, itu bidang pendidikan matematika. Jadi tidak ada hubungannya sama peternakan. Tetapi saya meyakini bahwa ilmu itu bisa dipelajari dengan baik dan benar ketika kita punya niat. Banyak metode yang dikerjakan di farm. Mulai dari menggunakan hijauan segar, mulai menggunakan silase, pakan kering, dan lain sebagainya. Semua metode itu benar. Karena apa? Kuncinya adalah
metode yang kita kerjakan itu harus memberikan hasil ke kita. Satu catatan yang perlu teman-teman ketahui, ketika kami berproses di Merapi Farm, kami menggunakan metode di Merapi Farm, pakan kita menggunakan kering. Apa keunggulan dari pakan kering? Satu, kami tidak perlu ngarit sama sekali. Kami tidak perlu ngarit sama sekali. Di farm kami, on farm kami, kandang kami berkapasitas kurang lebih 300 sampai 500 ekor. Kami hanya memberikan amanah untuk mengerjakan semua pekerjaan ini 2 orang. Artinya apa? Ini sangat efisiensi dari sisi tenaga. Semua yang kita keluarkan harus terhitung nilainya. Dan pakan kering itu mudah dihitung. Berapa toh sekilo pakan keringnya? Satu domba habis berapa? Satu kambing habis berapa? Domba nanti pertumbuhan berat badannya berapa? Terus kemudian susunya, produktivitasnya sehari berapa? Nah, ini bisa terhitung semua. Dan pakannya terstandar. Dari sini akhirnya kita bisa menghitung berapa toh kalau domba itu kebutuhan proteinnya, berapa kebutuhan energinya, berapa kebutuhan seratnya, seperti apa metode yang paling benar. Terus kemudian bagaimana cara yang paling mudah sehingga kita beternak tidak merasakan susah, sehingga kita beternak tidak mengeluh. Perlu diketahui bahwa kalau kita mau membuat satu bisnis usaha, terutama di farm, terutama di domba kambing, satu, kita tidak boleh selesai dan kita tidak boleh puas dengan apa yang sudah kita kerjakan, karena ilmu itu terus berkembang, ilmu itu terus diperbarui. Kami terus memperbaiki sumber daya manusia kami. Karena apa? Semuanya yang ada di sini, hewan yang ada di sini, ternak yang ada di sini, itu menerima keadaan dari apa yang kami kerjakan. Jadi dia tidak bisa protes. SDM yang bagaimana? Ya dia harus memperbaiki dari kualitas dia memelihara ternak, memerah, memberi pakan, mengamati dombanya, terus kemudian dari sisi standarisasi SDM-nya. Oh, kita nggak boleh terus kemudian sudah punya SOP, kita nggak sesuai SOP, nggak boleh. Jadi SDM kita harus kita perbaiki terus, harus kita kembangkan, dan kita harus mendelegasikan pekerjaan kita. Problem terbesar yang pernah dialami Merapi Farm adalah ketipu. Kami pernah ketipu dalam jumlah yang cukup besar. Pernah di satu titik saya berpikir untuk menjual semua ternak saya dan saya berhenti. Pernah terjadi di satu titik itu. Tapi kemudian saya berpikir kembali bahwa banyak hal yang kemudian saya evaluasi dari sisi saya pribadi. Kurang apa saya, harus bagaimana saya. Terus kemudian nanti kedepannya kita harus seperti apa. Akhirnya yang awalnya saya sempat mau menjual semuanya, ini saya urungkan niatnya. Nggak bisa lah, artinya saya sudah terlanjur terjun di peternakan ini, meskipun ketipu, meskipun banyak yang gagal, meskipun kehilangan uang, materi, terus kemudian waktu, tapi ini akan menjadi satu evaluasi besar kami di Merapi Farm untuk kami berkembang, untuk kami ke depan tidak akan terulang yang seperti ini. Terus kemudian kami mulai menata semua tatanan di Merapi, kami mulai punya kantor. Kantor itu ternyata penting. Kenapa? Untuk sumber data kita, siapa yang belum bayar, harus bagaimana, seperti apa, mengatur strategi farm kami lah. Kami seperti itu, dan ini terus kami perbaiki. Kami punya satu staf yang kemudian memang dia fokus mengurus administrasi. Untuk apa? Untuk melihat cash flow kami. Sebenarnya kami di farm, sehat nggak cash flow-nya? Bener nggak proses kami berbisnis? Kalau nggak bener, ya jangan diteruskan. Selesai, cut off. Tapi kalau bener, maka mari kita cari jalan yang paling baik nanti harus seperti apa toh, biar lebih bagus, biar lebih berkembang. Nah, ini yang kemudian harus kita benar-benar kerjakan. Jadi teman-teman kalau kemudian pengen bisnisnya bagus, berkembang, maka utamakan pencatatan itu jadi prioritas. Sekecil apapun catat. Kami di farm itu punya divisi ternak, punya fattening, punya feed mill, dan kami tidak mengerjakan itu semuanya sekaligus. Jadi kami kalau di perah, di dairy, kambing perah, pakannya beli di feed mill. Pakannya beli di feed mill. Agar kita tahu sebenarnya kita melihara kambing perah itu untung atau enggak. Seberapa tinggi hasilnya. Kalau enggak menghasilkan, maka kambing perahnya mungkin bisa dievaluasi atau di cut loss dulu. Penggemukan juga sama. Berapa toh yang pakan masuk di penggemukan. Nanti kita beli di feed mill. Feed millnya juga kita evaluasi. Berapa perputaran yang ada di sana. Menguntungkan enggak? Cukup nggak buat membiayai biaya operasional kita? Kalau cukup, maka nanti akan kita cari inovasi-inovasi baru. Kalau nggak cukup, maka harus kita evaluasi segera.
agar kita tahu rangkaian bisnis yang kita kerjakan itu saling menguntungkan. Kalau menjadi beban, maka tinggalkan. Tapi kalau menguntungkan, inovasikan, terus kemudian perbarui dengan bagus, agar ke depan ya, kita menjadi tangguh dari sisi bisnis. Kami berproses dengan 4 divisi tadi, breeding, penggemukan, perah, dan feed mill. Kurang lebih Merapi Farm hari ini beromset antara 1 miliar rupiah per bulan dari beberapa sektor tadi. Nah, kemudian kami juga punya target. Ini tidak selesai sampai di sini. Kami punya target-targetan lain sehingga minimal dalam 1 bulan kami bisa beromset sampai 2,5 M. Misal hari ini di Jogja tidak kurang dari 1.000 ekor per hari domba, kambing yang disembelih untuk sate dan lain sebagainya. Kami pasang targetnya kami bisa meraup minimal 5% dari pasar itu per hari. Kemana? Ya nanti akan kita petakan. Oh, jualan kambing atau jualan karkas itu paling banyak di mungkin Jalan Imogiri Timur. Di sana berapa ratus ekor per hari yang disembelih. Maka mana yang bisa kita dekati? Mana yang bisa kita ajak sharing untuk berkolaborasi? Karena pada prinsipnya bisnis itu harus berkolaborasi. Bisnis itu harus bergandengan tangan. Karena kita tidak bisa hidup sendiri dalam satu unit bisnis. Ini yang kemudian bisa kami kerjakan di Merapi Farm. Kuncinya adalah silaturahmi. Kita berproses dalam beberapa sisi peternakan. Satu, breeding. Nah, di breeding ini kami mengembangbiakan baik jenis domba dan jenis kambing. Nah, domba biasanya nanti di breeding kami dapat sumber pendapatan dari menjual induk dan menjual anak. Ini yang membedakan kami. Jadi kalau mungkin di tempat lain, kalau breeding yang dijual anakannya, kalau di Merapi dijual dua-duanya. Sumber pendapatan Merapi yang kedua adalah dari fattening, proses penggemukan. Di proses penggemukan ini memang agak banyak. Kita pertama jual kambingnya, dombanya, dijual hidup untuk tukang sate, horeka, untuk akikah dan lain sebagainya. Terus kemudian yang kedua, kami juga melayani pembelian dalam bentuk karkas. Dan yang ketiga, kami menjual dalam bentuk paket akikah. Sehingga untuk proses fattening ini kami menjual dari 3 sisi tadi. Terus kemudian pendapatan ketiga kami adalah dari sisi dairy atau perah atau kambing perah. Sumber pendapatannya dari susunya, terus kemudian dari anakannya, terutama anakan jantan, dan kemudian induk yang mau kita replace karena sudah muncul anakan baru, ini kita jual, ini sumber pendapatan kami. Terus kemudian sumber pendapatan kami yang keempat adalah dari feed mill. Ini sumber pendapatan yang menyumbang omset paling besar di Merapi. Jadi menyumbang omset paling besar di Merapi karena feed mill kami bergerak alhamdulillah setiap hari dengan produksi kurang lebih antara 6 sampai 7 ton per hari. Jadi dari sini sumber pendapatan kami lumayan ditopang dari feed mill kami. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang kelima, sumber pendapatan kami dari sisi penjualan pupuk. Nah, hari ini memang sisi kelima ini penjualannya belum begitu banyak karena memang kami baru mau merintis, sehingga kami masih mencari potensi pasarnya, kami masih mencari di mana tempat jualannya, mencari pelanggannya, karena kami punya sumber daya yang cukup untuk mengolah di sana, baik sumber daya dari pupuknya, kemudian sumber daya bahan campurannya, sumber daya manusia yang punya lah. Ini kami masih mencari karena ini sumber pendapatan kami yang terakhir yang baru kami bangun di 2022 ini. Terus kemudian ke depan seperti apa? Ini pasti menjadi pertanyaan yang paling hits hari ini ketika banyak orang yang hampir setiap hari datang ke Merapi untuk ngobrol, ngopi, dan lain sebagainya lah. Jangan khawatir, peternakan itu tidak akan bisa diukur cuma 5 tahun sampai akhir zaman tadi. Jadi potensi peternakan domba kambing itu sangat berpotensi dan sangat potensial sampai akhir zaman. Sehingga terakhir kami berharap mari kita bangga,
mari kita sukseskan program peternakan dan program-program yang lain yang ada di wilayah Kabupaten Sleman pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya, sehingga sektor peternakan ini menjadi satu unit bisnis yang menarik dan menjadi satu unit bisnis yang bisa digemari oleh para generasi milenial dan generasi-generasi yang lain.